TOEFL Exercise 15. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of untrue conditions. Number 1. I'm glad I called and told you about the meeting. If you hadn't called me, I would not have known. What does the man mean? Number 2. I always seem to get stopped by the police. If you drove more slowly, the police would not stop you so often. What does the woman mean? Number 3. Do you know that some offices are closed next Friday? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? What does the woman mean? Untuk selanjutnya, skill 15 ini, listen for untrue condition, yaitu dengarkan kondisi yang tidak nyata. Jadi, kayak ngayal gitu ya. Langsung aja ke contoh di situ. Do you think that you will be able to go to the party? Woman, if I had time, I would go. Narrator, what does the woman say about the party? Nah, jadi, if I had time ini, itu dia simple past. Kalau simple past itu rumusnya subject plus verb 2. Terus di sebelahnya I will go itu past tense. Past future. Rumusnya subject plus would plus verb 1. Nah, jadi ini termasuk ke pengandaian conditional tipe 2 yang artinya dia mengandai-andai gitu ya di waktu sekarang. Yang artinya itu nggak mungkin terjadi dong. Jadi conditional type itu ada 4. Yang 0 conditional type 0 itu fakta. Contoh kayak kamu kalau masak air di kompor itu matang, dan itu fakta. Dan kalau conditional tipe 1, nah ini di masa depan yang berarti harapan. Terus kalau conditional type 2, nah yang ini yang contoh tadi itu waktu sekarang yang artinya hayalan, jadi dia sedang menghayal gitu ya. Terus yang ketiga itu di masa depan dulu yang artinya itu penyesalan. Nah ini masuknya conditional type 2 yang artinya dia mengandai-andai di waktu sekarang, yang artinya itu nggak mungkin terjadi dong. Oke, jadi jawabannya adalah D, it's impossible to go. Jadi itu mustahil untuk dia pergi ya. Oke, jadi jawabannya nomor 1 itu B ya teman-teman. Jadi yang B itu artinya the woman called to let him know about the meeting. Artinya jadi si cewek itu udah manggil dia untuk mengatakan apa tentang meetingnya ke si cowok itu. Oke, jadi jawabannya B ya. Terus yang A itu apa? Yang A ini si cewek nggak perlu memanggilnya. The woman did not need to call him. Bukan, karena terus yang C juga he's not glad that the woman called. Dia tidak senang ceweknya manggil, bukan juga. Terus yang D, dia udah tahu tentang meetingnya ketika si cewek manggil, bukan. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah B. The woman called to let him know about the meeting. Terus nomor 2, tadi si cowok itu bilang I always seem to get stopped by the police. Saya kayaknya tuh selalu diberhentiin sama polisi gitu ya, kata si cowok itu. Terus si cewek jawab, if you drive more slowly, the police would not stop you. The police would not stop you so often. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Nomor 2 jawabannya A. The man often drive too quickly. Jadi maksud si cewek itu adalah si cowok itu selalu berkendara lebih cepat. Jadi makanya dia diberhentiin sama polisi. Kalau yang B the police do not stop the man too much. Polisi tidak memberhentikan si cowok terlalu banyak, bukan. Yang C, the man driver rather slowly. Si cowok berkendara agak pelan, juga bukan. Yang D, the police should not stop the man so often. Polisi seharusnya tidak memberhentikan si cowok terlalu sering, juga bukan. Dan jawaban yang paling tepat itu adalah A. Oke, selanjutnya nomor 3 ini, tadi si cowok bilang, do you know that some office are closed next Friday? Apakah kamu tahu bahwa beberapa kantor tutup atau libur di hari Jumat depan? Terus si cewek ini bilang, wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? Enak banget nih kayaknya seandainya kita nggak usah kerja di hari Jumat gitu. Terus what the woman mean ya? Apa maksud si cewek itu? Jawabannya adalah
D ya teman-teman. Jadi it's too bad they must work on Friday. Jadi buruk mereka harus bekerja di hari Jumat gitu. Maksud cewek itu. Kalau yang A apa? Yang A, she is happy they don't have to work on Friday. Dia sangat bahagia bahwa mereka tidak harus kerja di hari Jumat. Bukan. Yang B, it would be nice if they could finish their work on Friday. Menyenangkan jika mereka bisa menyelesaikan pekerjaan di hari Jumat. Juga bukan ya. Terus yang C, she wonders if the man would be nice enough to come into work in her place on Friday. Jadi apakah si cowok itu akan sangat menyenangkan untuk datang menggantikan pekerjaannya dia di hari Jumat itu. Jadi bukan ya, yang tepat itu jawabannya D. It's too bad they must work on Friday. TOEFL Exercise 16. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of 2- and 3-part verbs. Number 1. The new neighbors have just moved in. Maybe we should call on them. According to the woman, what should they do? Number 2. You know, I'm really enjoying this class now. I am too. At first it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. What does the man mean? Oke, next. Jadi skill selanjutnya itu skill 16, listen for 2 and 3 part of verbs. Idiomatic language ya. Nah, jadi ini tuh mendengarkan 2 atau 3 bagian kata kerja yang gak cuma satu gitu. Jadi kata kerja yang udah digabung sama prepositional jadilah phrasal verb. Nah, contohnya itu look after ya. Bukan melihat setelah, tapi look after itu sama dengan artinya mencari. Atau di situ called off ya. Bukan memanggil mati, tapi membatalkan. Sama aja artinya called off itu membatalkan. TOEFL Exercise 17. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of idioms. Number 1. I was 15 minutes late for class today. Better late than never. What does the woman mean? Number 2. Do you want to work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. What does the man mean? Number 3. I really don't want to work on the report now. There's no time like the present. What does the woman mean? Nah, skill 17 selanjutnya itu listen for idioms. Jadi idiom itu apa? Idioms itu adalah ungkapan dari gabungan 2 kata atau lebih yang mempunyai makna dan gak bisa diterjemahin per kata satu-satu ya. Nah, langsung aja kita lihat contohnya. Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. Tom adalah mahasiswa full-time dan dia mengambil pekerjaan penuh juga. This woman, he's really burning the candle at both ends. What does the woman say about Tom? Nah, yang jadi di garis bawah itu adalah idiom. Burning the candle at both ends itu bukan membakar lilin di kedua sisi. Jadi artinya itu orang yang gak ada gak habis gitu ya tenaganya. Nah, atau mungkin orang yang terlalu ngeforsir tenaganya gitu. Maknanya sama aja dengan C, he's doing too much. Dia terlalu melakukan lebih gitu ya, terlalu berlebihan. Oke, kita lanjut aja ke soalnya langsung. Yang nomor 1 itu tadi si cowok bilang I was
15 minutes late for class today. Terus si cewek bilang, better late than never. Yang artinya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek itu kan? Yang A, the man's never late. Pria itu tidak pernah telat. Bukan ya. Yang B, it's good that the man was 15 minutes late. Juga bukan. Yang C, it's never good to be late for class. Ini tidak pernah lebih baik untuk jadi telat di kelas. Terus yang D, it's good that the man went to class on time or not. Itu baik bagi pria pergi ke kelas tepat waktu atau tidak. Yang penting datang gitu ya. Nah, jadi maknanya sama aja dengan yang D. It's good that the man went to class on time or not. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Tadi si cewek bilang, do you wanna work on the biology experiment together? Terus si cowok bilang, two heads are better than one. Yang artinya 2 kepala lebih baik daripada 1. Nah, maksudnya apa tuh dari idiom itu? Two heads are better than one. Artinya 2 kepala itu lebih baik daripada 1. Jadi bareng-bareng lebih baik gitu daripada sendiri-sendiri. Yang A, the woman's work is all in her head. Bukan ya teman-teman. Yang B, the woman has to do 2 experiment rather than one. Seharusnya si cewek melakukan 2 penelitian dibandingkan cuma 1, bukan? Yang C, it's a good idea to work together. Ini ide yang bagus, bekerja bersama-sama. Yang D, the biology experiment concern 2-headed animals. Eksperimen biologinya lagi ngebahas tentang animals berkepala 2. Bukan sama sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. It's a good idea to work together. Oke. Selanjutnya soal nomor 3 ini. Tadi si cowok bilang, I really don't wanna work on the report now ya. Saya benar-benar gak mau ngerjain laporan sekarang. Terus si cewek bilang, there is no time like the present. Tidak ada waktu seperti saat ini. What does the woman mean? Artinya jawabannya apa nih kira-kira? Yang A, she has no time to work now. Dia tidak punya waktu untuk bekerja sekarang. Yang B, she doesn't want to work on the report either. Bukan. Yang C, it's best to get it over with now. Ini yang C, lebih baik untuk diselesaikan sekarang. Yang D, there is no time to present the report now. Tidak ada waktu sekarang untuk laporan dikerjakan sekarang. Jadi jawaban yang tepat itu apa? Jawaban yang paling tepat adalah C. It's best to get it over with now. Lebih baik untuk diselesaikan sekarang. Oke, selanjutnya skill 18, anticipate the topic. Jadi antisipasi topik. Kita nebak topiknya apa nih kira-kira yang dibahas. Nah, sebelum itu supaya kita lebih connect sama pertanyaannya, perlu kita satu-satu artiin dulu jawabannya. Langsung aja ya teman-teman. Yang nomor 6 ini, yang A, just before a vacation, tepat sebelum liburan. Yang B, just after the end of a school semester, setelah akhir semester kuliah. C, at the end of the summer, di akhir musim panas. Yang D, setelah cuti dari sekolah, just after a break from school. Terus selanjutnya, yang nomor 7, yang A, a trip to visit the Eskimos, perjalanan mengunjungi Eskimos. Eskimos itu negara yang kayak di pedalaman kayak gitu, suku Eskimos itu ya. Terus yang B, a
A trip the woman is planning to take. Perjalanan yang si cewek rencanakan untuk diambil. Terus yang C, a trip the man has already taken. Perjalanan yang si cowok udah ambil. Yang D, a camping trip the man and woman took. Perjalanan camping yang si cowok dan cewek udah ambil. Terus selanjutnya yang nomor 8. A 3 house, 3 jam, 3 complete days. 3 hari penuh, 3 class. 3 class, 3 weeks, 3 minggu. Terus yang nomor 9. Sleeping outside on the ground. Tidur di luar camping ya, di luar tenda maksudnya. Terus yang B, spending time in a sauna on hot tub. Menghabiskan waktu di sauna atau pemandian air panas ya, sauna itu. Yang C, relaxing at the lodge. Relax di pondok ya, lodge itu. Terus yang D, enjoying excellent food. Menikmati makanan yang enak. Selanjutnya nomor 10. She had be scared but she liked to try. Dia takut untuk mencobanya, tapi dia berusaha untuk mencoba. Yang B, she can wait. Dia tidak bisa menunggu. Yang C, it would be quite exciting for her. Akan cukup menarik bagi dia. Terus yang D, she prefer not to try. Dia lebih suka untuk tidak mencobanya. Dia lebih memilih untuk tidak mencobanya. Nah, dari jawaban-jawaban yang tadi diterjemahin, kita bisa ambil kata kunci dari jawaban tersebut. Kira-kira apa nih topiknya yang dibahas? Ini luas ya teman-teman, kita bisa ambil topik yang luas, tapi jangan terlalu jauh juga, yang mendekati aja. Jadi kira-kira topiknya adalah a trip taken during a school vacation, perjalanan yang diambil selama liburan sekolah atau liburan kuliah. Oke, selanjutnya skill nomor 19, anticipate the question. Kalau tadi anticipate the topic, jadi kita tebak topiknya apa nih yang akan dibahas. Nah, kalau anticipate the question ini kita ngira-ngira, kita nebak. Kira-kira pertanyaannya apa nih? Makanya kita juga harus tahu dulu. Kita baca dulu jawabannya biar lebih connect ya. Terus oke, langsung aja ke contoh. In your textbook you read, yang A in the airport, yang B in the library, yang C in the dormitory, yang D in the travel agent office. You try to anticipate the question. Where does the conversation probably take place? Nah, berhubung dari jawaban-jawabannya itu mengarah ke tempat ya. Di airport, di bandara, di perpustakaan, di kantor, agen travel kantor. Kalau menanyakan sebuah tempat, berarti kira-kira pertanyaannya pakai apa nih? Where kan, di mana? Where does the conversation probably take place? Oke, itu ya teman-teman. Oke, lanjut aja kita ke soal. Ini soalnya di sini. Lanjut aja ke yang nomor 2 ya, karena nomor 1 udah diisi. Yang A in the library, yang B in a campus, in a classroom, yang C in a campus office, yang D in an apartment. Oke, jadi kira-kira pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah where? Oke, di mana? Where does the conversation probably take place? Oke, sama kayak contoh ya tadi. Jadi pertanyaan yang tepat untuk jawaban itu adalah where. Oke, selanjutnya nomor 3. No more than 10, yang B at least 20, yang C no more than 20, yang D up to 10. Jadi kira-kira apa nih pertanyaannya? How many? Ya enggak teman-teman. How many bla 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 bla. Berapa banyak ya? Terus yang nomor 4. Every morning, afternoons, and weekend when he's in class, weekdays. Kira-kira apa nih pertanyaannya? When kah? No, kurang tepat. Jadi pertanyaannya yang tepat itu how often? Ya, seberapa sering? Oke.